Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya dengar nih dari suaranya, mudah-mudahan kalian semangat ya untuk perkuliahan online ini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu atau sama mirip ya dengan bilangan real, ada fungsi analitiknya, ada fungsi harmoniknya, fungsi elementer gitu ya, turunan, kontinu, limit, semuanya ada, mirip, tapi itu untuk bilangan kompleks gitu ya. Nah, dan sudah berakhir di video yang kemarin. Sekarang kita masuk ke pertemuan dengan topik yang baru, yaitu persamaan diferensial biasa. Ya, atau kedepannya mungkin kita singkat dengan PDB. Ya, PDB dan PDB ini kaitannya adalah dengan turunan, lalu juga dengan integral gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, nah ini konsep dasarnya ya. Kita belajar dulu apa sih PDB itu ya. PDB itu ada orde-ordenya ya, ada orde 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Kalau PDB orde 1 artinya dia turunan pertama ya. PDB orde 1 dia artinya turunan pertama. Kalau PDB orde 2 dia artinya turunan kedua. Orde 3 dia turunan ketiga. Sampai misalnya orde n ya, itu artinya dia turunan ke n gitu ya. Nah, dan yang akan kita pelajari adalah persamaan diferensial biasa ya. Ini erat kaitannya dengan turunan-turunan ya. Nah, ini saya yakin kalian sudah paham lah ya bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi gitu ya. Nah, tapi ini persamaan diferensial biasa, dia persamaan bentuknya. Jadi ada solusi yang akan kita cari. Contoh-contoh PDB di sini bisa kita lihat. Di sini ada Y aksen sama dengan cos X, Y double aksen tambah 4Y sama dengan cos X. Itu adalah contoh-contoh PDB. Ya, yang pertama ini berarti dia orde pertama, yang persamaan kedua ini berarti dia orde kedua. Nah, ini yang paling penting sebenarnya yang harus di-highlight. Persamaan diferensial biasa kita ngapain sih di sini? Kita itu adalah untuk mencari solusi. Ya, solusi dari PDB. Nah, kalau misalnya coba saya jelaskan tentang saya punya X kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan persamaan ya. Ini solusinya apa dari persamaan ini? Nah, solusinya apa? Ada yang tahu? Solusinya? Di akar bukan, Bu? Apa solusinya? Coba sebutkan gitu. Apa sih solusinya? Misalnya A, B, C gitu. Ibu pengen tahu apa solusi dari X kuadrat sama dengan 4? X sama dengan 2 bukan, Bu? Iya, X sama dengan 2. Ada lagi solusi lain? Solusi lain ada lagi? Kita X sama dengan akar 4. Sama dengan min 2. X sama dengan 4. X sama dengan akar 4, Bu. X sama dengan akar 4. Terus tadi ada yang bilang X sama dengan min 2. X sama dengan ini, Bu. X sama dengan 2 pangkat 2. X sama dengan 2 pangkat 2. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tadi X sama dengan akar 4 itu berapa sih nilainya? Dengan 2 ya. Sebenarnya sama dengan ini ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Nah, ini kenapa disebut solusi ya? Jadi dari yang kalian sebutkan itu ada yang bukan solusi. Yang mana tuh? X sama dengan 2 pangkat 2, Bu. Iya, X sama dengan 2 pangkat 2 ini bukan solusi. Kenapa bukan solusi? Jadi gini, X sama dengan 2 pangkat 2 itu kan berarti 4 ya. Coba 4 dimasukkan ke sini. 4 kuadrat sama dengan 4 bukan? Enggak. Maksudnya X kuadrat sama dengan 2 kuadrat, Bu. Oh, gitu. Ya, gitu ya. Jadi artinya yang namanya solusi itu adalah kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini.
ya, itu ada 2. Yang pertama, X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Ya, X sama dengan min 2 ini memenuhi ya, ke sini ya. Min 2 dikuadratkan 4 hasilnya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, nah itu namanya solusi. Nah, sekarang kita geser dikit, kita sekarang ke persamaan diferensial. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada Y aksen sama dengan cos X, ya. Nah, ini persamaan diferensial nih, orde 1. Sama dengan cos X, solusinya apa? Solusinya apa? Ada yang tahu? Jadi untuk sekarang kalian tinggal dengarkan aja, ya, pahami yang Ibu jelaskan. Karena Ibu bikin videonya, jadi kalian nggak usah susah nyatet gitu ya. Maksud Ibu kayak gitu. Jadi perhatikan saja nih, Ibu sedang menjelaskan. Ya, Y aksen sama dengan cos X. Nah, ini tuh kita akan cari solusi. Nah, solusinya apa ya? Solusinya adalah sebuah nilai sebuah nilai Y yang memenuhi persamaan ini. Ada yang bisa nebak nggak Y berapa? Sin X, Bu. Betul. Y sin X. Ada lagi yang lain? Sin X, Bu. Sin X juga. Yang berbeda ada nggak? Jawabannya. Masih kurang tepat dikit aja. Min sin X, Bu. Min sin X. Ada lagi? Sedikit lagi. Oke, jawaban yang benar adalah sin X plus C. Nah, ya, sin X plus C itu adalah solusi dari PDB yang ini, yang kanan ini. Kenapa? Karena dia kalau diturunkan, ya, itu sama dengan cos X plus 0, ya. Karena C diturunkan 0. C-nya bisa berapapun, hasilnya sama, gitu. Ya, jadi harus ada plus C-nya, karena ini hasil integral. Ya, nah jadi ini sebenarnya yang saya jelaskan di poin pertama ini. Yang kedua adalah solusi itu ada 2. Ada solusi umum, ada solusi khusus. Ya, solusi umum itu apa? Solusi umum itu yang masih mengandung C atau konstanta sembarang. Contohnya ini. Nah, ini adalah solusi umum atau SU. Saya tulis di sini ya. Misalnya nih, Y sama dengan bentar. Y sama dengan sin X plus C. Nah, itu solusi umum. Nah, yang kedua adalah solusi khusus. Solusi khusus itu C-nya itu sudah tertentu gitu nilainya. Misalnya, Y sama dengan sin X plus 3. Nah, itu udah solusi khusus. Ya. Tapi dia tetap solusi dari ini. Atau misalnya Y sama dengan sin X min 1. Itu tetap solusi. Solusi khusus. Ya, dengan C berbeda-beda, konstanta berbeda-beda, hasilnya sama. Ya, itu tetap solusi, tapi dia solusi khusus. Nah, sekarang persamaan diferensial itu sebenarnya ada macam-macam, gitu ya. Ada macam-macam. Kalau tadi yang kita coba bahas, Y aksen sama dengan cos X, itu simple. Tanpa kamu harus menghitung atau mencari jalan keluarnya, gimana cara menyelesaikannya, kamu udah bisa nebak sin X, kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang udah lumayan kompleks persamaan PDB-nya, gimana menyelesaikannya? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi PDB ini bisa diselesaikan dengan 3 cara, atau sebenarnya PDB ini bisa dituliskan dengan 3 bentuk, dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk terpisah, ya. Yang pertama itu adalah bentuk terpisah. Bentuk terpisah. Lalu yang kedua adalah bentuk linier. Yang ketiga adalah bentuk pemisalan Y per X. Gitu. Nah, ini ketiga bentuk ini kita selesaikan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Oke. Nah, yang paling mudah adalah yang ini, betul, bentuk terpisah. Ya, bentuk terpisah.
Kita ganti warnanya jadi merah lagi. Nah, bentuk terpisah ini paling gampang. Dia adalah memisahkan variabel Y semuanya di ruas kanan, ya, GY, dan variabel X di ruas, variabel Y di ruas kiri, ya, dan variabel X di ruas kanan. Semuanya di ruas kanan. Dan kita tahu bahwa Y aksen itu adalah DY per DX. Ya, Y aksen sama dengan DY per DX. Jadi, hasilnya ini, ya, saya punya GY, gitu ya, DY per DX sama dengan FX. Nah, DX-nya dikalikan ke ruas kanan, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah diintegralkan kedua ruasnya, ya, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini, dan akhirnya kita akan mendapat solusinya, yaitu Y sama dengan solusi umum, karena dia masih mengandung C. Dan ini bentuknya solusi yang eksplisit, ya, karena bentuknya Y sama dengan, gitu, ya. Baik, jadi saya ingatkan kembali bahwa tujuan kita adalah mencari solusi, ya, mencari solusi dari si PDB tersebut, yaitu adalah mencari nilai Y-nya yang memenuhi PDB yang diberikan. Nah, agar lebih mudah kita lihat contoh soalnya, ya. Contoh soalnya di sini ini 3 nih kayaknya, sorry. Nah, contoh soalnya di sini tentukan solusi umum dari Y kuadrat Y aksen sama dengan 2X. Nah, ini udah bisa kelihatan bahwa ini dia metode terpisah. Kenapa? Karena yang di ruas kanan dia sudah Y semua, gitu ya, variabel Y semua, Y kuadrat, dan yang di ruas, saya kebalik terus ya, yang di ruas kanan ini adalah variabel X semua. Jadi nggak boleh dicampur. Kalau bentuk terpisah itu harus dipisahkan antara Y dan X. Ya, jadi karena ini tadi Y aksen sama dengan DY per DX, maka persamaan ini berubah menjadi Y kuadrat DY per DX, gitu ya, sama dengan 2X. Lalu DX-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi Y kuadrat DY sama dengan 2X DX, sehingga bentuknya seperti ini, ya. Lalu kita integralkan, ya, kedua ruas. Aduh, sorry nih, ya. Ini otomatik nih, saya belum ngulik ini gimana caranya supaya otomatiknya tidak bisa dinonaktifkan, ya. Nah, ini kan diintegralkan, ya, kedua ruas sehingga bentuknya seperti ini. Nah, lalu setelah bentuk seperti ini kita integralkan, hasilnya dari Y kuadrat diintegralkan adalah 1/3 Y pangkat 3. Ya, dan yang ruas kanan 2X diintegralkan adalah X kuadrat plus C. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya akan jelasin dulu nih. Biasanya suka ada yang nanya, Bu, kok yang ruas kiri nggak ada plus C-nya? Nah, kadang-kadang suka ada yang nanya kayak gitu. Oke, saya langsung jelaskan aja, ya. Ini sebenarnya ada C-nya. Jadi ini 1/3 Y pangkat 3, gitu ya, plus C1 misalnya. Lalu sama dengan 2X plus C2. X kuadrat plus C2. Lalu, karena kita mau cari nilai Y, ya, jadi kita sederhanakan 1/3 Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat tambah C2 min C1. Ya, min C1. Nah, C2 min C1 ini konstanta dikurang konstanta, hasilnya konstanta. Jadi bisa kita tulis ini adalah C besar. Nah, jadi asal muasalnya kenapa tiba-tiba langsung seperti ini adalah sebenarnya dari sini. Ya, logis kan? Ya, itu logis. Nah, jadi setelah diintegralkan hasilnya X kuadrat plus C, lalu kita sederhanakan lagi karena tujuan kita adalah mencari nilai Y, 3-nya dikalikan ke ruas kanan, hasilnya ini, lalu Y-nya berarti akar pangkat 3. Ya, ini masih solusi umum. Ya, solusi umum. Karena apa? Karena dia masih mengandung C. Gitu ya, masih mengandung C. Nah, kalau solusi khusus biasanya ada nilai yang diberikan. Nilai yang diberikan itu, nah, kayak ini, Y3 sama dengan 3. Nah, itu kita bisa mencari nilai C. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan nilai, ini Y3 sama dengan 3 itu artinya X-nya 3, Y-nya 3.
Nah, gitu. Memasukkan nilai XY ini ke dalam solusi umum. Jadi kalau saya masukkan ke dalam solusi umum, ya, ini berarti Y-nya 3 sama dengan akar 3, gitu ya. 3 kali 3 kuadrat tambah C. Ya, 3 sama dengan akar 27, gitu ya. 27 tambah C. Coba, mohon dikoreksi ya kalau saya ada salah ya. Ini tadi saya salah di kelas B, salah juga nih. Saya ngerjainnya Y2 sama dengan 3. Coba kalau yang ini bagaimana? Nah, selanjutnya adalah 3 sama dengan akar pangkat 3, 3 kali 3 kuadrat plus C. Nah, agar pangkatnya hilang, kita pangkatkan kedua ruas dengan 3. Ya, jadi kita pangkatkan dengan 3, ya. Yang ini pangkat 3, yang ini juga pangkat 3, gitu ya. Sehingga hasilnya itu ini menjadi 27 ya. Sama dengan 27 tambah C. Ya. Sehingga C-nya berapa? C-nya adalah 0. 0 juga konstanta ya. Nah, ini juga berarti hasilnya masih salah nih. Ini mestinya 0. Nah, ini 0, yang ini 0. Tidak perlu tulis. Jadi, kalau C-nya 0, artinya solusi khususnya, ya, solusi khususnya adalah Y, kita tulis lagi ini ya. Y sama dengan akar 3, 3X kuadrat. Karena C-nya 0, jadi plus 0. Baik, itu contoh soal yang pertama. Ya, yang mau, kalau misalnya ada yang mau tanyakan silakan ya, bisa langsung. Ada yang belum paham atau bagaimana? Ya, kita lanjut ke apa namanya? Bentuk PDB yang lainnya. Gitu ya, bentuk PDB yang lainnya. Kita lihat di sini bahwa bentuk PDB itu bisa disebut bentuk linier dengan persamaan umumnya kayak gini, Y aksen tambah PXY sama dengan QX. Atau kalau saya kasih contoh misalnya ini, Y aksen tambah 2XY sama dengan X kuadrat. Nah, itu persamaan bentuk linier, PDB dalam bentuk linier. Nah, terdapat dua nilai QX nih. Kalau misalnya QX-nya 0, katanya gitu ya, maka ini persamaannya menjadi Y aksen tambah 2XY sama dengan 0 ya. Ini kan QX misalnya. Ya, QX sama dengan 0, maka PDB ini bentuknya adalah bentuk terpisah. Jadi bentuk terpisah itu yang tadi ya, yang pertama. Jadi tinggal dipisahkan antara variabel Y dan variabel X-nya, lalu diintegralkan. Nah, kalau misalnya QX-nya tidak sama dengan 0, contohnya yang ini, maka ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan untuk mencari solusinya. Ya. Nah, ini adalah prosedurnya. Ini sebenarnya lebih ke penurunan rumusnya lah. Intinya PDB bentuk linear ini sudah ada rumusnya untuk solusinya, yaitu yang ini. Ya, dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi. E pangkat integral PX dx. Nah, gitu. Ya. Nah, PX-nya apa? Nah, tadi saya tulis lagi ya rumus umumnya ya. Y aksen tambah PX Y sama dengan QX. Nah, PX itu adalah koefisien di depan variabel Y. Nah, dan juga untuk menentukan PX, pastikan dulu koefisien variabel Y aksennya adalah 1. Nah, ini 1. Kalau belum 1, ubah dulu supaya dia jadi 1. Baru PX-nya bisa kita hitung. Ya. Nah, ini penurunan rumusnya sehingga menghasilkan rumus ini adalah kedua ruas dari persamaan PDB bentuk linier ini dikali dengan faktor integrasi ini. Nih, kedua-duanya dikali. Ya, yang ruas kiri dikali, yang ruas kanan pun dikali. Setelah itu disederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, diintegralkan sehingga kita mendapatkan solusi umumnya ini.
Y sama dengan E pangkat min integral Px dx kali integral E pangkat integral Px dx Qx dx. Kalau ngelihat rumusnya kayaknya serem, tapi kalau udah ngerjain soalnya gampang. Ya, coba supaya lebih mudah kita lihat soalnya. Nah, tentukan solusi persamaan, solusi khusus persamaan ini, Y aksen min Y sama dengan E pangkat 2X, bila Y0 sama dengan 3. Jadi gini loh, kadang-kadang bentuk terpisah itu, PDB itu tidak semuanya bentuk terpisah. Ada juga yang dia nggak bisa kita pisahin gitu. Kalau nggak bisa kita pisahin variabel Y dan variabel X-nya ya, kita cari metode lain. Salah satunya adalah dengan bentuk linear ini. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat dari sini, bisa nggak dipisahin? Ruas kirinya Y, ruas kanannya X. Nah, karena ada Y aksen min Y, ini kan kalau saya tulis lagi berarti DY per DX min Y sama dengan E pangkat 2X. Mau dipisahin kayak gimana? Karena ini bentuknya min. Kalau ini dikali ke sini, ya nggak bisa. Karena ini masih DY per DX min Y. Kecuali kalau gini, Y DY per DX sama dengan E pangkat 2X. Ini bisa dikali ke kanan. Ini ada operasi pengurangan. Itu tidak berlaku. Gitu ya. Sehingga ini memang tidak bisa diselesaikan dengan metode terpisah. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan metode terpisah. Jadi kita gunakan rumus yang tadi ya. Masih ingat nggak rumus yang tadi? Rumus yang tadi itu adalah Y-nya, solusi umumnya adalah E pangkat min integral Px dx ya. Px dx kali integral E pangkat integral Px dx dikali Qx. Maaf ya. Dikali Qx dx. Nah, gitu. Dikali Qx dx. Nah, langkah pertama biar gampang kita tentukan dulu nih Px sama Qx-nya. Kita lihat di sini, ini depannya udah 1. Oke, ya. Berarti beres. Berarti kita tinggal tentukan Px-nya itu adalah koefisien di depan Y, min 1. Ya. Dan Qx-nya adalah ini ya, E pangkat 2X. Ini. Nah, seperti itu. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, kita masukin nih, kita coba masukkan ke dalam rumusnya. Tanpa melihat yang di slide ya, kita kerjain lagi. Y sama dengan E pangkat min integral. Px-nya berapa? Min 1 ya. Min 1 dx dikali integral E pangkat integral min 1 dx dikali Qx-nya E pangkat 2x dx. Nah, jangan takut dulu karena simpel sebenarnya. Integral, lihat sini ya. Integral min 1 dx kan berarti min x. Ya. Min x kali min plus. Dan kalau ada yang nanya, Bu, kenapa itu nggak plus C? Itu kan integral. Nah, ini nggak plus C karena si integral ini merupakan bagian dari E pangkat. Ya, jadi dia terbatas gitu. Ya, jadi dia tidak menggunakan plus C. Ya, nah jadi di sini integral min 1 dx berarti min x kali min berarti plus ya. Jadi kalau saya tulis lagi E pangkat x gitu kan, dikali integral E pangkat min x ya, E pangkat min x dikali E pangkat 2x dx. Nah, sehingga muncul yang ini. Gitu ya. Lalu E pangkat min x kali E pangkat 2x adalah E pangkat x. Ya. E pangkat x diintegralkan E pangkat x juga. E pangkat x plus C, jangan lupa. Ya. Jadi ini tinggal dikalikan ke sini. Ya. E pangkat 2x lalu ini C kali E pangkat x. Itu adalah solusi umum, ya. Ini adalah solusi umum karena masih mengandung C, gitu ya. Solusi umum. Nah, yang diminta itu adalah solusi khusus, ya. Dengan katanya ya, dengan nilai yang diberikannya adalah Y0 sama dengan 3. Arti Y0 sama dengan 3 itu apa artinya? Artinya Yx-nya 0, Y-nya 3. Kita substitusikan ke solusi umum, ya. Sehingga kita peroleh di sini
Y-nya 3, 3 sama dengan E pangkat 0 gitu ya, tambah C kali E pangkat 0. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan 1 tambah C. C sama dengan 2. Ya, C sama dengan 2. Nah, ini salah nih. C-nya sama dengan 2. Sehingga kita tentukan solusi khususnya adalah Y sama dengan, lihat ke sini ya, E pangkat 2X tambah 2 E pangkat X. Nah, ini adalah solusi khususnya. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Kalau ada yang tidak paham, silakan langsung interupsi saya ya. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Bu mau nanya, Bu. Mm-mm. Tadi yang PX-nya PX sama dengan minus 1 itu dari mana, Bu? Masih belum. Oke, PX Masih sama dengan min belum 1 dari mana? Nih, dari sini Iya. nih. PX itu adalah angka di depan Y. Ya. Ini sebenarnya kan min 1 kali Y kan ya? Jadi min 1. Kalau misalnya contoh soal PDB-nya gini, ya ini contoh aja. 2Y aksen tambah 3Y sama dengan E pangkat X. Ya, artinya apa? Artinya PX-nya berapa? Coba saya tanya, PX-nya berapa kalau kayak gini? 3, Bu. 3. Yakin? Yakin. Yakin, Bu. Oke, saya tanya lagi, yakin? Y aksennya harus 1 dulu kan? Iya, betul. Itu dong ya. Oh ya benar. Jadi ininya harus 1 dulu. Jadi harus dibagi 2 ya. Y aksen tambah 3/2Y sama dengan setengah E pangkat X. Artinya PX-nya berapa? PX sama dengan 3/2. 3/2. QX sama dengan setengah 1/2. E pangkat. Setengah EX. X. Nah, gitu. Oh ya, tidak memungkiri juga bahwa PX itu misalnya di sini saya ganti lagi ya soalnya. Misalnya gini, 3XY. Nah, 3XY artinya PX-nya jadinya berapa? PX-nya adalah 3/2X. Gitu ya. Yang penting dia adalah koefisien di depan Y. Oke, yang tadi bertanya masih bingung atau udah oke? Udah cukup, Bu. Cukup, oke. Insya Allah. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada bentuk yang terakhir ya. Bentuk yang terakhir itu adalah bentuk Y per X. Ya, bentuk Y per X. Artinya sebenarnya konsep pengerjaannya itu adalah kita memisalkan ya U sama dengan Y per X. Nah, setelah kita misalkan U sama dengan Y per X, lalu kita buat persamaan itu menjadi persamaan bentuk terpisah antara variabel kanannya adalah U dan variabel kirinya adalah U, variabel kanannya X. Lalu diintegralkan seperti biasa. Gitu, ya. Dan kuncinya hanya satu. Pertama dimisalkan dengan Y per X. Yang kedua adalah karena dari sini ya. Nah, dari U sama dengan Y per X, kita dapat Y itu sama dengan UX. Adek, boleh dikecilin nggak sedikit suaranya? Oke. Ya, jadi U sama dengan Y per X, maka kita peroleh di sini Y sama dengan U kali X. Lalu kalau kita turunkan, ini menjadi Y aksen. Ya. Ini menjadi Y aksen. Dan UX kalau kita turunkan, ini bentuknya U kali V. Berarti U V aksen kali U aksen V gitu. Jadi hasilnya adalah ini. Gitu. Ya. Dan ini juga kuncinya. Kita harus ingat bahwa Y aksen sama dengan U tambah U aksen X. Karena itu yang akan kita kerjakan. Ya. Nah, supaya lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada PDB 2XY aksen min Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 0. Jadi ketika sebuah PDB udah nggak bisa dipisahkan ya antara variabel
Y sama X-nya. Lalu juga ketika kita lihat ini juga bukan bentuk linier. Nah, mungkin kita bisa merubah ya dengan pemisalan, tapi nanti ujungnya ke bentuk terpisah juga. Tapi karena ini udah dimisalkan, jadi bentuknya dipisahnya antara U dan X. Ya, jadi sekarang kita lihat. Tentukan solusi umum dari 2xy y aksen min y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, kita ubah bentuknya menjadi bentuk y per x. Dengan cara apa? Dengan cara membagi kedua ruas dengan x kuadrat. Artinya ini dibagi x kuadrat, ini juga dibagi x kuadrat, ini juga dibagi x kuadrat, ya, dan 0 pun tentunya ya dibagi x kuadrat. Nah, gitu. Ini kalau dibagi x kuadrat hasilnya 1. Ini kalau dibagi x kuadrat hasilnya adalah, y kuadrat per x kuadrat. Ini sama dengan apa? Sama dengan u kuadrat. Betul? Dan kalau ini kita coret, ini berarti 2y per x atau 2u. Sama dengan 0 dibagi x kuadrat, 0. Ya? Nah, seperti itu. Jadi sama Ibu langsung. Jadi kalau ini hasilnya adalah ke sini, lalu dari sini lanjut ke sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, oh ada yang kurang ya, maaf ya, ada yang kurang. Ini adalah y aksen. Nah, y aksennya kurang. Nah, selanjutnya adalah kita substitusi ini. Y aksennya dengan u tambah u aksen x. Ya, kita pindah ke sini ya. Berarti ini 2u kali y aksennya apa? U tambah u aksen x, gitu ya. Min u kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Dari sini ya. Tuh. Dari situ. Selanjutnya, kita kalikan ke dalam. Ya. Sehingga kita peroleh 2u kuadrat tambah 2ux, u aksen. U aksennya sengaja saya taruh di akhir. Ya. Min u kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Ada 2u kuadrat, ada min u kuadrat. Jadi dia menjadi u kuadrat. Ya. Nah, u kuadrat tambah 1-nya akan saya pindah ke ruas kanan. Jadi bentuknya 2ux u aksen sama dengan min ya u kuadrat tambah 1. Seperti itu. Selanjutnya saya kumpulin dulu yang u-nya ya. Karena kan ingat tadi kita mau memisahkan u dan x, ya. Nah, selanjutnya adalah x u aksen sama dengan min u kuadrat tambah 1 dibagi 2u. Ya, dibagi 2u. Dan kita ketahui bahwa u aksen, ya, u aksen adalah du per dx. Ya, jadi akan saya rubah menjadi x kali du per dx sama dengan min gitu ya, u kuadrat tambah 1 per 2u. Nah, dari sini udah bisa kelihatan nih, kita akan memisahkan antara si u dan si x karena ada du dx, bentuk terpisah. Ya, sehingga saya akan tulis menjadi 2u per u kuadrat tambah 1 ya sama dengan ini u-nya jelek ya. Nanti disangkanya apa nih? 4. U kuadrat tambah 1 du sama dengan min 1 per x dx. Nah, ini udah jelas-jelas nih bentuk terpisah antara u dan x. Ya. Selanjutnya adalah kita integralkan kedua ruas.
Kedua ruas kita integralkan sehingga nanti akan dapat U-nya. Ya, integral dari 2U per U kuadrat tambah 1, ya, kita lihat hasilnya adalah ln 1 tambah U kuadrat. Ya, saya nggak akan jelasin. Coba nanti kamu bisa cari sendiri dulu. Nanti kalau nggak ngerti baru tanya ya. Nah, lalu integral dari 1 per X, minnya ini keluar dulu ya. Minnya boleh keluar, lalu integral dari 1 per X itu adalah ln X. Dan jangan lupa kalau integral itu harus ada plus C. Nah, gitu ya. Sebelumnya ini bukan ln ini plus C. Nah, cuman C ini boleh kita tulis dalam bentuk ln C. Sehingga persamaan ini adalah sini ya, min ln X tambah ln C. Kenapa sih Bu harus dirubah ke dalam ln? Supaya semuanya dalam bentuk ln. Ya, supaya yang ini semuanya dalam bentuk ln. Sehingga kita mudah mencari nilai U-nya. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis nih biar lebih enak ngelihatnya, kita punya ln 1 tambah U kuadrat gitu ya, sama dengan min ln X tambah ln C gitu ya awalnya ya. Lalu ln 1 tambah U kuadrat sama dengan, ini boleh ditulis kalau pengurangan ln C per X gitu ya. Nah, ln C per X. Setelah ini dua-duanya ln bisa kita coret. Sehingga 1 tambah U kuadrat sama dengan C per X. Yang akan kita cari itu adalah nilai U sebelum ke nilai Y. Ya, karena tadi Y-nya itu kan dimisalin ya. U-nya itu adalah Y per X. Nah, jadi kita masukkan lagi. Tadi U itu apa? U itu adalah Y per X. Jadi ini 1 tambah Y per X kuadrat sama dengan C per X. Atau 1 tambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C per X. Atau dikalikan X kuadrat semuanya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan CX. Nah, ini hasilnya ini. Nah, atau boleh juga ditulis seperti ini. Pindahkan CX-nya ke, atau bukan dipindahkan, tapi bisa diatur-atur sehingga bentuknya seperti ini. Ya, X min D kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan D kuadrat. Jadi sepertinya ini bentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran, persamaan lingkaran. Nah, kalau misalnya tadi ada yang nanya, Bu, ini kan solusinya mestinya Y, kok ini Y-nya nggak kelihatan? Nah, ini bisa bentuk seperti ini, tapi artinya ini dia memang sudah tidak bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan, ya, sehingga kita bisa sebut ini adalah Y-nya itu adalah solusi implisit. Gitu. Ya, solusi implisit. Jadi, kalau Y sama dengan itu artinya dia solusi eksplisit. Seperti itu. Ya, itu untuk pemisalan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, jadi tadi itu sebenarnya teori utamanya adalah kita belajar PDB orde 1. Ya, PDB orde 1 kita akan mencari nilai solusi Y. Nilai solusi Y itu bisa kita kerjakan dengan tiga metode tadi ya. Ada yang bentuk terpisah, ada yang bentuk linear, dan ada juga yang terakhir itu menggunakan pemisalan, tapi walaupun ujung-ujungnya ke bentuk terpisah ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin kalian juga coba mengerjakan ya, nomor 1 dan 2 ini saya kasih clue-nya, ini adalah menggunakan bentuk terpisah. Ya, bentuk terpisah. Kalau yang ini pakai pemisalan Y per X dan ini adalah bentuk terpisah. Silakan kalian tulis dulu soalnya ya. Dan nanti kita diskusikan jawaban-jawabannya. Silakan. Dan yang kalau misalnya masih ada yang masih bingung, silakan juga kalau ada yang mau bertanya. Oke, ada yang bisa
menyelesaikan atau ada yang mau mencoba? Gita mungkin mau coba atau Arya? Atau Wendy nih? Belum. Belum. Oke, saya akan sharing OneNote ya biar bisa apa namanya. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya semuanya ya. Nah, untuk soal nomor 1 coba nih saya butuh masukannya. Kira-kira gimana nih untuk soal nomor 1 menyelesaikannya? Tadi sudah saya kasih clue ya. Untuk nomor 1 itu kita pakai PDB terpisah. Tapi kalau bentuknya kayak gini gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Ada ide? Jadi untuk nomor 1 ini kita tulis Y aksen sama dengan 1 tambah X ditambah Y kuadrat kali 1 tambah X. Boleh nggak saya tulis kayak gitu? Boleh ya? Betul nggak? Sama nggak dengan ini? Saya tidak merubah apapun. Ya, Sama, Bu. sama ya. Sama, Bu. Nah, setelah itu saya bagi kedua ruas dengan 1 tambah X. Sehingga saya peroleh di sini ada 1 per 1 tambah X sama dengan, Y aksen, sama dengan 1 tambah Y kuadrat. Jadinya kayak gitu. Ya, dari sini saya ubah Y aksennya menjadi DY per DX sama dengan 1 tambah Y kuadrat. Ini sudah terpisah nih. Cuman posisinya aja yang salah. Mestinya si Y-nya itu sebelah kiri, X-nya sebelah kanan. Jadi saya tukar. Ini menjadi 1 per 1 tambah Y kuadrat DY sama dengan 1 tambah X DX. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah integralkan kedua ruas. Integral. Ya. Nah, integral dari 1 per 1 tambah Y kuadrat ini adalah ini, arcus tangen X. Jadi di sini jawabannya arcus tangen Y. Plus C tentunya ya, cuman C-nya kita gabung di ruas kanan. Sama dengan ini X tambah setengah X kuadrat plus C. Nah, selesai. Ini solusi umum untuk nomor 1. Untuk nomor 2, sepertinya mirip caranya dengan yang nomor 1. Jadi saya tidak akan jelaskan. Ini mirip caranya ya, dibuat seperti ini. Nah, untuk nomor 3, ya kita coba lihat nomor 3. Nah, seperti ini. Nomor 3, ini pakai pemisalan Y per X ya. Jadi kalau saya buat di sini X, Y aksen sama dengan 2Y kuadrat tambah 4X kuadrat ya. Dibagi berapa nih? Kalau dalam bentuk Y per X, kira-kira kedua ruas dibagi berapa ya? Dibagi berapa? Dibagi X kuadrat. 2. Ya, dibagi X kuadrat. Coba, yang ini dibagi X kuadrat. Yang ini dibagi X kuadrat. Yang ini dibagi X kuadrat. Yang ini jadi 4. Yang ini jadi Y per X, gitu ya. Y aksen. Sama dengan 2 kali Y per X kuadrat. Ditambah 4. Oke. Tadi kita misalin apa nih? Misal U sama dengan Y per X. Lalu Y aksen sama dengan
U tambah U aksen X. Itu ya, itu yang dipegang. U tambah U aksen X. Sebentar. Nah, ya, U tambah U aksen X. Selanjutnya kita substitusikan nih, yang ini. Ke dalam persamaan ini. Jadi, Y per X-nya ganti sama U. Y aksennya ganti sama U tambah U aksen X. Sama dengan 2 kali U kuadrat tambah 4. Ya, ini menjadi U kuadrat tambah UX U aksen sama dengan 2U kuadrat tambah 4. Ya, UX U aksen sama dengan U kuadrat tambah 4. X U aksen sama dengan U kuadrat tambah 4 per U. Ya, lalu kita rubah U aksennya jadi DU per DX sama dengan U kuadrat tambah 4 per U. Nah, di sini udah kelihatan ya, udah terpisah antara U dan X, tinggal posisinya aja kita rubah. Jadi ini menjadi U per U kuadrat tambah 4 DU sama dengan 1 per X DX. Tinggal diintegralkan. Ya. Diintegralkan, kalau yang ini pakai pemisalan lagi ya. Misalnya U kuadrat tambah 4 misalnya sesuatu, misalnya P. Nah, itu pakai pemisalan. Ya, itu silakan diselesaikan. Yang nomor 4, nah nomor 4 ini bentuk terpisah. Kita tinggal memisahkan, ini kan ada DR dan ada DT ya. Ada DR dan ada DT. Jadi sebenarnya DR per DT. Artinya dia sebuah fungsi R diturunkan terhadap, bukan DT, dθ. Nah, sebuah fungsi R diturunkan terhadap θ, itu solusinya. Jadi kita akan mencari nilai, solusinya itu kita akan mencari nilai R. Nah, ini sebenarnya gampang banget ya. Tinggal pindah posisi aja, yang ada θ di sebelah kanan, yang ada R di sebelah kiri ya. Jadi yang 2R ini pindah ke kiri, jadi 1 per 2R dr. Sin θ pindah ke kanan. Jadi cos θ per sin θ dθ. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini tinggal diapain? Tinggal diintegralkan. Dapatlah nanti solusi R-nya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ada pertanyaan? Mudah ya? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mau nanya apa? Siapa ini mau nanya? Alvito, Bu. Alvito ya. Gimana Alvito? Itu ya kan yang nomor 3 udah finalnya tuh integral U per U kuadrat tambah 4. Nah, berarti U-nya nggak usah diganti jadi Y per X-nya lagi, Bu? Oh, harus. Udah. Oh iya, sorry, harus lah. Harus dibalikin lagi ke Y per X ya. Jadi kalau misalnya ini udah diintegralkan, nanti U-nya ganti lagi sama Y per X. Y per X. Gitu. Ada lagi? Oke, Bu. Mengerti ya, Alvito ya? Insya Allah, Bu, ngerti. Ya. Mengerti. Ada lagi yang mau tanyakan yang masih belum paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, tapi kalaupun tidak paham, saya sudah mengingatkan bahwa ini saya rekam ya. Nanti saya upload di YouTube, kalian bisa flashback lagi, lihat apa namanya. Kalau misalnya ada yang kelewat, kalian tadi misalnya ada yang mencatat tapi kelewat, bisa dilihat lagi di YouTube ya. Baik, kalau seperti itu untuk pertemuan kuliah online kali ini saya akhiri sampai di sini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Untuk pertemuan online berikutnya mungkin saya harap saya pinginnya satu ini aja ya. Satu kali untuk kelas A dan kelas B. Jadi mohon nanti Kosmanya saling berkoordinasi ya. Saya nanti jadwalnya ngikut aja. Ya, ikut kalian waktu pas yang klopnya kapan. Gitu. Ya. Siap, Bu. Siap ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah online ini. Tetap sehat semuanya, tetap produktif, dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, izin pamit ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih.